Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Alfitroh dengan NIM 19 14 20 167 dari jurusan Perbankan Syariah kelas E semester 3. Di sini saya akan memaparkan mengenai perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 turut berdampak terhadap pertumbuhan kredit perbankan nasional, termasuk di dalamnya pembiayaan perbankan syariah. Sejalan dengan kondisi perbankan nasional, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi laju pertumbuhan perbankan syariah. Aset perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tercatat sebesar Rp278,9 triliun pada tahun 2014 atau tumbuh 12,4%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya, yaitu 24,2%. Selanjutnya yaitu mengenai pasar modal syariah. Selama tahun 2014, perkembangan produk pasar modal syariah yakni saham syariah, sukuk korporasi, dan reksadana syariah mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2013, tercermin dari jumlah saham yang masuk dalam daftar efek syariah atau DES dan jumlah penerbitan sukuk korporasi. Industri keuangan non-bank syariah pada tahun 2014 yaitu meliputi industri asuransi syariah, pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Sampai akhir tahun 2014, total aset IKNB syariah meningkat sebesar 12,5% menjadi Rp46,5 triliun. Pertumbuhan aset ini didominasi oleh pertumbuhan asuransi syariah dan pembiayaan syariah. Pada tahun 2015, pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 9,3% dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 yang mencapai 13,3%. Demikian juga dengan perbankan syariah, walaupun masih mencatatkan angka positif, pertumbuhan perbankan syariah pada tahun 2015 tidak lagi setinggi pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Total aset industri perbankan syariah nasional pada tahun 2015 mencapai sebesar Rp304,0 triliun. Selama tahun 2015, perkembangan produk pasar modal syariah yakni saham syariah, sukuk korporasi, dan reksadana syariah mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2014, tercermin dari jumlah saham yang masuk dalam daftar efek syariah, jumlah penerbitan sukuk korporasi, dan jumlah SBSN yang diterbitkan. Selanjutnya yaitu mengenai IKNB syariah atau industri keuangan non-bank syariah. Sampai akhir tahun 2015, total aset IKNB syariah meningkat sebesar 11,13%, yaitu menjadi Rp49,97 triliun. Pertumbuhan aset ini didominasi oleh penambahan pelaku usaha serta pengembangan produk dan layanan IKNB syariah. Pada akhir tahun 2015, ada sebanyak 112 lembaga IKNB syariah yang terdiri dari 55 perusahaan perasuransian syariah, 40 lembaga pembiayaan syariah, 6 perusahaan modal ventura syariah, dan 4 lembaga jasa keuangan syariah. Selanjutnya pada tahun 2016, pertumbuhan positif menandai perkembangan perbankan syariah pada tahun 2016 setelah 3 tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan aset industri perbankan syariah nasional di tahun 2016 yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 20,28%, 16,41%, dan 20,84%. Total aset industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp365,6 triliun. Selanjutnya yaitu perkembangan di sektor pasar modal syariah ditunjukkan oleh perkembangan jumlah saham yang masuk dalam daftar efek syariah, indeks saham syariah, jumlah penerbitan sukuk korporasi, jumlah SBSN yang diterbitkan, dan reksadana syariah yang meningkat pada tahun 2016. Selama tahun 2016, terdapat penerbitan 14 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp3,82 triliun.
Sedangkan perkembangan reksadana syariah yang semakin membaik ditandai oleh penerbitan 43 reksadana syariah baru efektif selama tahun 2016. Hingga pada akhir Desember 2016 terdapat 136 reksadana syariah yang aktif. Selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan IKNB syariah. Pada akhir Desember 2016, total aset IKNB syariah tercatat sebesar 85,48 triliun rupiah. Pertumbuhan aset IKNB syariah tersebut antara lain disebabkan oleh penambahan pelaku usaha dan pengembangan produk serta layanan IKNB syariah dalam mengakomodasi minat dan kebutuhan masyarakat. Jumlah pelaku IKNB syariah yang tercatat di OJK pada akhir 2016 adalah 127 entitas. Dalam 5 tahun terakhir, sektor jasa keuangan syariah Indonesia mencatatkan perkembangan yang semakin baik. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, industri keuangan syariah Indonesia tumbuh sebesar 26,97% pada tahun 2017. Industri perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari 13 bank unit syariah, 21 unit usaha syariah, dan 167 bank pembiayaan rakyat syariah tercatat sebagai salah satu dari 10 besar negara dengan aset perbankan syariah terbesar di dunia, dengan total aset perbankan syariah mencapai 435 triliun rupiah. Laporan Global Islamic Finance Report 2017 menyatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara-negara yang memiliki peranan penting dalam industri keuangan syariah global. Pada tahun 2017, sektor pasar modal syariah mengalami peningkatan aset di setiap subsektor yang terdiri dari saham syariah, sukuk korporasi, sukuk negara, dan reksadana syariah. Subsektor reksadana syariah juga mengalami peningkatan yang terlihat dari nilai aktiva bersih yang mencapai 28,31 triliun rupiah di akhir tahun 2017. Selain perkembangan sukuk dan reksadana syariah yang semakin membaik, Indonesia juga diakui sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan IKNB syariah yang paling cepat, khususnya industri asuransi syariah atau takaful. Sektor IKNB syariah juga mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2017. Total aset IKNB syariah pada tahun 2017 adalah sebesar 99,13 triliun rupiah, meningkat 11,80% dibandingkan tahun lalu. Perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS semakin mengalami peningkatan yang positif pada tahun 2018. Sepanjang tahun 2018, jumlah BUS atau Bank Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 13 BUS menjadi 14 BUS pada tahun 2018. Industri pasar modal syariah di Indonesia juga terus mengalami pertumbuhan. Hal yang dapat mendorong pertumbuhan tersebut antara lain adalah strategi sosialisasi dan edukasi, serta pengembangan kebijakan yang mendorong pertumbuhan pasar modal.